Kali ini saya akan menyampaikan arti atau makna doa dari surah Yasin yang sering kita baca pada saat setelah membaca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhanal munafisi an kulli madyun. Maksudnya kalimat ini, subhana, maha suci dia, maha suci Allah, maha suci Tuhan, subhana. Al-munafisi, yang membebaskan, angkulli madyun, dari segala hutang. Nah, maha suci Allah yang membebaskan dari segala hutang, baik itu hutang hambanya terhadap dia maupun hutang di antara hamba itu sendiri. Allah menyediakan udara, Allah menyediakan tumbuh-tumbuhan, Allah banyak untuk keperluan hambanya, tapi itu tidak dianggap hutang. Jadi seorang hamba itu tidak harus membayar dengan amal-amalnya atas rahmat dan berkah Allah. Seandainya hamba itu disuruh membayar dengan amalnya, maka tidaklah cukup amal dari seorang hamba itu untuk membayar hutangnya terhadap Allah. Dan maknanya yang lain juga dari doa ini, siapa yang mengalami kesulitan memohon kepada Allah agar terbebas dari hutang dari atau di antara sesama dia. Karena Allah Ta'ala yang maha kaya kuasa membebaskan seluruh makhluknya dari hutang, apalagi hutang seorang hamba kepada hamba yang lain. Mengenai jalannya terserah hak Allah untuk mengaturnya, terserah Allah bagaimana cara mewujudkannya, macam-macam caranya. Subhanal mufarriji an kulli mahzun. Subhana, maha suci dia, maha suci Allah, maha suci Tuhan, demikian maksudnya. Al-mufarriji, yang menolong, an kulli mahzun, dari segala kesedihan. Allah kuasa mengangkat kesedihan, membebaskan orang dari segala kesedihan. Karena pada hakikatnya kesedihan, kegembiraan itu ada di dalam batin. Dari kesedihan langsung berganti pada kegembiraan, kuasa Allah. Dari kegembiraan menuju pada kesedihan, Allah pun kuasa merubah dengan berbagai macam yang dijadikan Allah, ataupun tanpa sebab musabab bisa Allah kuasa menjadikan itu semua. Subhana man iza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Subhana, maha suci dia, maha suci Allah yang terbebas dari celah kesalahan apalagi hutang, maha suci Allah. Iza arada, yang jika dia berkehendak. Iza arada, yang jika dia berkehendak. Syai'an, akan sesuatu. Ayyakula lahu, hanya dia berkata, hanya dia berfirman, hanya dia berkalam, kun fayakun. Maknanya ini, jika Allah berkehendak akan segala sesuatu, sangat mudah baginya. Bahkan dari kedipan mata, sebelum terbukanya kedipan mata, segala sesuatu bisa terwujud oleh karena dikehendaki Allah. Maka
wujud itu pun akan terjadi di masa sesuai yang dikehendaki Allah. Subhana man ja'ala hadza inahu bainal kafi wan nun. Subhana man ja'ala hadza inahu. Maha suci Dia yang menempatkan perbendaharaannya baina, di antara al-kafi wan nun, di antara kaf dan nun. Kaf itu adalah isyarat gunung atau di tempat yang tinggi. Sedangkan nun adalah isyarat ikan yang letaknya di dasar laut. Jadi perbendaharaan Allah itu Ia letakkan di antara gunung atau daratan yang tinggi sampai ke dasar laut. Kekayaan Allah itu. Di gunung ada tambang emas, ada batu bara. Di dasar laut ada tambang minyak bumi, permata, mutiara, ikan dan semacam dan berbagai macamnya. Jadi Maha Suci Allah yang menempatkan perbendaharaannya, kekayaannya, mulai dari dataran yang tempat yang tinggi sampai dengan di dasar laut yang dalam. Dan semuanya itu milik Allah, semuanya itu di dalam kekuasaan Allah. Ya Mufariju Farid, wahai yang Maha Penolong, tolonglah. Jadi ini harapan seorang hamba di dalam doa itu, wahai yang Maha Penolong, tolonglah. Hamana wa gammana wa halana farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Maksudnya tolonglah kami dari rasa khawatir kami, dari rasa sedih kami, dari kesulitan kami. Tolonglah kami, sangat mengharapkan pertolonganmu. Birahmatika, dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin. Wahai yang Maha kasih sayang, di antara yang paling kasih sayang. Allahumma innaka jalta surah Yasin. Ya Allah, jadikanlah surah Yasin liman qara'aha wa liman quri'at alaihi alfa sifain wa alfa quwatin wa alfa dawain wa alfa ilmin wa alfa barakatin wa alfa salamatin wa alfa hajatin. Liman qara'aha, bagi siapa yang membacanya. Wa liman quri'at, bagi siapa yang dibacakan atau bagi siapa yang mendengarkan surah Yasin. Alaihi alfa sifain, maka baginya 1000 kesembuhan, baginya 1000 kesehatan. Wa alfa quwatin, 1000 kekuatan. Wa alfa dawain, 1000 obat. Wa alfa ilmin, 1000 ilmu. Wa alfa barakatin, baginya 1000 keberkahan. Wa alfa salamatin, baginya 1000 keselamatan. Wa alfa hajatin, baginya 1000 hajat yang dikabulkan. Wasammaitaha ala lisani nabika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasammaitaha, dan surah ini dinamakan juga lisani nabika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan yang mulia Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'immata ta'ummu li sahibiha khairat daraini. Al-mu'immah, jadi surah Yasin disebut juga Al-mu'immah. Ta'ummu li sahibiha, yaitu yang menyebarkan kasih sayang, khairat daraini, di kedua tempat tinggal. Jadi surah di kedua tempat tinggal maksudnya baik di dunia dan di akhirat. Jadi nama lain surah Yasin Al-mu'immah, yang berarti menebarkan kasih sayang. Jadi surah Yasin keberkahannya
menebarkan kasih sayang. Keutamaan dari surah Yasin menebarkan kasih sayang di kedua tempat tinggal, yaitu di dunia dan di akhirat. Maksudnya kalau di dunia kasih sayang, sifat kasih sayang biasanya berhubungan dengan rahmat, berhubungan dengan pertolongan. Begitu juga di negeri akhirat. Waddafi'ah tadfa'u anna kulla madaratin. Dan ad-dafi'ah. Nah, nama lain dari surah Yasin selain Al-Mu'immah, dia disebut juga ad-dafi'ah. Tadfa'u anna, yaitu yang melindungi. Kulla madarratin, dari segala keburukan. Jadi maksudnya nama lain dari surah Yasin ad-dafi'ah, yang dapat melindungi pembacanya, pendengarnya, atau yang mengamalkan dari segala keburukan. Ya kadiyal hajat wa ya dafi'al baliyat. Wahai yang mengabulkan hajat, wahai yang mengabulkan harapan kami, dan wahai yang menjauhkan bala, wahai yang menjauhkan bencana. Maksudnya kalimat wa ya dafi'al baliyat, wahai yang menjauhkan bala atau bencana. Ikdi hajatina wa ya ilahal awwalin wa ya ilahal akhirin. Ikdi hajatina, kabulkanlah harapan kami. Memohon kepada Allah yang Maha Pengabul, yang mengabulkan segala hajat atau harapan. Kabulkanlah harapan kami. Ikdi hajatina wa ya ilahil awwalin wa ya ilahil akhirin. Wahai Tuhan, pemilik segala awal dan pemilik segala akhir atas segala sesuatu. Wa ya khairan nasirin, wahai sebaik-baik penolong kami. Wa man anzaltahu alaihi ya rabbal alamin, yang menurunkan, yang memberikan pertolongan. Ya rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Bibarkati surah Yasin, dengan keberkahan surah Yasin. Allahumma asfina bisifaika wadawina bidawaika. Maksudnya tadi dengan bertawassul melalui surah Yasin, dengan melalui keberkahan surah Yasin. Allahumma asfina bisifaika, ya Allah sembuhkanlah kami dengan kesembuhan darimu. Wadawina bidawaika, obati kami dengan obat darimu. Sifaan ajilan kamilan bihaqqil Qur'anil azim. Sifaan ajilan kamilan, dengan kesembuhan yang sangat sempurna. Bihaqqil Qur'anil azim, dengan hak Al-Qur'an yang agung, dengan kebenaran Al-Qur'an yang agung. Ini kalimat-kalimat tawassul, memohon kepada Allah. Wa nabikal karim wa bihaqqi surah Yasin, dan dengan Nabi yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya, dan dengan hak atau kebenaran surah Yasin. Jadi memohon pertolongan kepada Allah di dalam doa ini dengan kalimat yaitu bihaqqil Qur'anil azim, dengan hak Al-Qur'an yang agung, dan dengan Nabi yang mulia, dengan hak atau kebenaran Nabi yang mulia, dan dengan hak surah Yasin. Maksudnya ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Kemudian biasanya setelah itu ditutup doa surah Yasin ini dengan membaca selawat seperti biasa, lalu menutupnya yang akhir dengan hamdallah, memuji Allah. Demikianlah, semoga dapat dipahami arti surah Yasin ini, agar ketika mengaminkan
lebih pas lagi di batinnya karena paham dari maksud doa. Biasanya orang mengaminkan malas-malas atau meletakkan tangan hanya di tangan, ini karena maknanya dia tidak tahu dan apa yang diminta. Nah, begitu juga adab dalam berdoa. Jadi kalau berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, hendaklah jangan meletakkan seperti ini. Ini ya tidak apa-apa, tapi namanya kurang adab. Jadi memohon kepada Allah Ta'ala angkat. Artinya ada kesungguhan di situ, artinya menyatakan ada keyakinan akan kekabulan, keyakinan akan pertolongan Allah. Karena Allah memerintahkan, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Mintalah. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa, sedangkan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Yang jadi pertanyaan, kenapa doa tidak kabul? Biasanya ada yang kurang pas pada diri kita. Coba periksa lagi, baik itu dalam perbuatan, dalam makanan, atau pada batin yang tidak pas. Lintasan batin yang ada di batin yang tidak pas. Mungkin menyangka-nyangka, masa bisa kabul. Tidak bisa kalau kita tidak begini, kita harus begini dan begitu. Nah, itu penyebab tertundanya doa. Demikianlah, apalagi mengandalkan murni mengandalkan diri, menisbatkan kemampuan diri. Aku kan begini, aku kan pandai begini, pandai begitu, aku ahli begini, ahli begitu. Nah, itu Allah Ta'ala membiarkan orang itu atas dirinya. Nah, itu susah. Jadi tanpa pertolongan Allah susah. Kita aja ngurus diri kita susah, apalagi tanpa ditolong Allah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Jadi biasanya doa yang kita baca adalah doa tersebut setelah membaca Yasin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.